Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu aljabar. Dimulai dengan mempelajari bentuk aljabar serta penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Silakan dipersiapkan buku matematika untuk mencatat poin penting seputar materi dan juga digunakan untuk mengerjakan soal pemahaman. Kita mulai dari sejarah aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nama aljabar sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang memiliki arti hubungan atau penyelesaian. Penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada contoh soal berikut ini. Seorang pedagang roti membeli 2 kg tepung dengan harga Rp20.000. Dengan 2 kg tepung tersebut dapat dibuat menjadi 20 roti. Pedagang itu ingin laba per roti tersebut sebesar Rp2.000. Lalu berapa harga jualnya? Maka permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aljabar. Aljabar biasanya erat kaitan dengan huruf-huruf ya, penggunaan huruf sebagai pengganti nilai. Jadi kita bisa misalkan X sama dengan 20.000 per 20, kemudian ditambah 2.000. 2.000 tadi adalah laba yang diinginkan. Sehingga biaya produksi untuk masing-masing roti atau per satu roti adalah 1.000. Didapat dari 20.000 dibagi 20. Kemudian ditambah dengan laba yang diinginkan untuk masing-masing roti yaitu 2.000. Sehingga X sama dengan 3.000. Apa itu X? X adalah harga jual masing-masing roti atau harga jual untuk satu roti. Jadi harga jual yang bisa diterapkan agar laba satu buah roti Rp2.000 adalah sebesar Rp3.000 untuk satu roti. Silakan boleh dipahami ulang. Berikutnya ke unsur aljabar. Bila ada bentuk aljabar 2x pangkat 2 ditambah 6y dikurangi 10, maka dari bentuk aljabar ini kita bisa memahami variabelnya adalah x dan y. Variabelnya x dan y. Kemudian koefisien dari x pangkat 2 adalah 2. Kemudian koefisien dari Y adalah 6. Kemudian konstantanya adalah negatif 10. Dan ada 3 suku, yaitu 2x pangkat 2, 6y, dan negatif 10. Jadi banyaknya suku ada 3. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, A, B, C, dan lain-lain ya. X, Y, Z juga boleh. Jadi dalam contoh bentuk aljabar ini, X dan Y adalah variabel. Kemudian koefisien adalah bilangan di depan huruf variabel. Sehingga koefisien dari X pangkat 2 tadi disebutkan adalah 2. Sedangkan koefisien dari Y adalah 6. Sedangkan konstanta adalah bilangan atau angka tanpa disertai variabel, yaitu minus 10 atau negatif 10. Sedangkan suku adalah bagian dari bentuk penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Kita akan lanjut ke bentuk suku, yaitu suku-suku sejenis. Sebenarnya ada 2 macam suku, suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Namun dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, kita akan mempelajari suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh suku sejenis, 8x dan 3x ini merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama x dan pangkat dari x itu sama-sama 1. Kemudian di sini ada 56xy dan negatif 4xy. Kemudian ada 2p pangkat 2 dan 13p pangkat 2. Ini sama-sama ya, variabelnya P, kemudian pangkat dari masing-masing variabelnya sama-sama 2, sehingga dikatakan sebagai suku sejenis. Sedangkan contoh suku tidak sejenis adalah 3x pangkat 2 dan 4x. Kenapa tidak sejenis? Meskipun variabelnya sama-sama x, tapi pangkatnya beda,
yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Kemudian ada 2x dan negatif 17y, ini jelas berbeda karena variabelnya beda. Kemudian ada 34x dan 20xy, ini variabelnya beda, yang satu variabelnya x, yang satu x dan y. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Jadi, 1 mangga ditambah 2 mangga sama dengan 3 mangga. Tapi, kalau 1 mangga ditambah 2 apel, itu tidak bisa dihitung kalau dalam aljabar. Sederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut ini. Nah, kalau sederhanakan itu berarti yang bisa dijumlahkan ya dijumlahkan, yang bisa dikurangi ya dikurangi. Contoh yang pertama, 2x ditambah 4x. Langsung kita bahas. 2x ditambah 4x ini langsung merupakan suku sejenis, jadi bisa diselesaikan. 2x ditambah 4x sama dengan 6x. Yang dijumlahkan hanya angka yang di depan variabel. X-nya tidak dijumlahkan ya, tetap ditulis ulang X gitu aja. Tidak menjadi X pangkat 2, karena ini penjumlahan. Kemudian yang contoh nomor 2, Y pangkat 2 ditambah 5Y ditambah 4Y pangkat 2 dikurangi 7Y. Kalau mendapatkan soal seperti ini, untuk menyederhanakan, maka kita bisa menulis ulang bentuk aljabarnya, kemudian kelompokkan suku-suku sejenisnya. Ingat, suku sejenis itu yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Jadi yang variabel dan pangkatnya 2, Y pangkat 2 itu dikelompokkan dulu, yaitu Y pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2. Kemudian yang variabelnya hanya Y pangkatnya 1 kan, kalau pangkat 1 kan nggak ditulis. 5Y dikurangi 7Y dikelompokkan. Jadi yang bisa disederhanakan itu hanya yang sejenis. Y pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 hasilnya 5Y pangkat 2. Kenapa menjadi 5? Kalau angka di depan variabel di sini atau koefisiennya ini tidak ditulis, itu diartikan sama dengan 1. Sehingga 1Y pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 5Y pangkat 2. Lalu kemudian 5Y dikurangi 7Y, tulis aja Y-nya. Kemudian yang disederhanakan adalah plus 5 dikurangi 7. Jadi ada uang 5 untuk membayar hutang 7, sehingga sisa hutangnya adalah negatif 2. Oleh karena itu penyelesaian dari bentuk aljabar nomor 2 sama dengan 5Y pangkat 2 dikurangi 2Y. Silakan boleh dipahami dan dikerjakan ulang sampai mendapatkan hasil jawaban yang sama dengan ini, dengan pemahaman sendiri. Kita akan melanjutkan dengan soal pemahaman supaya semakin paham. Ada 2 soal, silakan dikerjakan di buku tulis matematika, kemudian dikumpulkan di Google Classroom untuk materi ini. Yang pertama, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari A. 5x pangkat 2 ditambah 2y ditambah 5, B. 13m dikurangi 18. Jadi tulis variabelnya yang A itu apa, kemudian koefisiennya berapa, koefisien dari variabel yang mana, seperti itu. Contohnya seperti ada di slide unsur-unsur aljabar tadi. Kemudian yang nomor 2, sederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar berikut. Ada 2 soal ini ada di LKS Matematika. 3A pangkat 2B ditambah A pangkat 2 ditambah 5A pangkat 2B dikurangi 2B pangkat 2. Yang soal B, 6x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 2y ditambah 3. Ingat, kelompokkan suku-suku sejenis, maka akan mudah diselesaikan. Yang bisa dijumlahkan, dijumlahkan. Yang bisa dikurangi, dikurangi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.